dalam KFS. Kongregasi Franciskanes Sambas yang disingkat KFS berasal dari Kongregasi Franciskanes Penitent Recollecting yang berkedudukan di Etten-Leur, negeri Belanda, yang didirikan oleh Moeder Marie Joseph Remarques pada tanggal 19 Maret 1820. Kongregasi yang berstatus keuskupan ini berada di wilayah Keuskupan Breda, Belanda. Yakin akan penyelenggaraan ilahi. Pada tahun 1924, Kongregasi Franciskanes Penitent Recollecting di Belanda mengutus 6 orang misionarisnya yang pertama ke Indonesia, yaitu Moeder Sophie, Suster Leontine, Suster Elizabeth, Suster Rosa, Suster Eudoxia, dan Suster Aquina. Tepat pada tanggal 11 Juni 1924, keenam suster ini tiba di Indonesia, yakni di kota Sambas. 6 suster inilah sebagai perintis karya kongregasi di Indonesia dan mendirikan rumah induk di Sambas. Semboyan KFS adalah dunia tersalib bagiku dan aku tersalib bagi dunia. Dengan moto manusia dengan batin yang berdoa. Visi kami adalah suster berjiwa Fransiskan yang mengutamakan hidup rohani dan pertobatan terus-menerus. Misi kami adalah selalu berkanjang dalam doa, cinta kasih persaudaraan, dan hidup sederhana. Rajin merasul sebagai kesaksian hidup, mengembangkan karya-karya sesuai dengan tuntutan zaman. Sebutir gandum yang ditabur pada tahun 1924 telah melahirkan 215 orang suster KFS Indonesia di 33 komunitas karya yang tersebar di 9 keuskupan di Indonesia. Keuskupan Agung Pontianak 15 komunitas, Keuskupan Sanggau 2 komunitas, Keuskupan Agung Jakarta 2 komunitas, Keuskupan Bogor 1 komunitas, Keuskupan Agung Semarang 1 komunitas, Keuskupan Agung Ende 7 komunitas, Keuskupan Maumere 1 komunitas, Keuskupan Ruteng 3 komunitas, dan Keuskupan Agats Papua 1 komunitas. Berkat bantuan penyelenggaraan ilahi, KFS berani melangkah dalam berbagai bidang karya melalui spiritualitas Santo Fransiskus Assisi dan semangat ibu pendiri Mère Marie Joseph. Kami berkarya di bidang pendidikan, kesehatan, karya sosial, dan pastoral. Bidang pendidikan dikenal dengan nama Yayasan Angkur yang tersebar di 3 wilayah Indonesia, yakni di Kalimantan Barat, Jakarta, dan Flores, yang terdiri dari 15 TK, 10 SD, 8 SMP, dan 6 SMA. Karya di bidang kesehatan berada di Kalimantan Barat dan di Flores, yang terdiri dari 1 rumah sakit dan 10 klinik. Dengan semangat penuh kasih, KFS mengambil bagian dalam karya sosial, yakni mendirikan 2 panti jompo dan 6 asrama. Sungguh merupakan karya Allah yang luar biasa. Kongregasi Franciskanes Sambas terus bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Melalui proses yang panjang, pada tahun 1924, KFS Indonesia resmi menjadi kongregasi mandiri.
Dengan bertambahnya jumlah anggota KFS dan bertambahnya karya di wilayah Indonesia, khususnya di daratan Flores, pada tahun 2014 KFS membentuk sebuah regio di Flores. Untuk menjadi seorang KFS, perlu melewati beberapa tahap pembinaan. Aspiran, selama 6 bulan atau 1 tahun, dibina dan dibimbing, baik secara jasmani maupun rohani, untuk kehidupan membiara. Masa postulan merupakan tahap awal dalam membentuk menjadi seorang suster KFS, mendalami pemahaman tentang kehidupan religius dan komitmennya terhadap panggilannya. Tahap ini berlangsung selama 1 tahun. Masa novisiat merupakan masa pembinaan intensif untuk mengetahui lebih dalam kesungguhan sikap dan motivasi dasar panggilan. Tahap ini berlangsung selama 2 tahun untuk melakukan pendalaman dan integrasi dalam hidup religius, khususnya dalam kaul ketaatan, kemiskinan, dan kemurnian. Pada akhir masa novisiat, seorang novis mengikrarkan kaul perdana dan sah diterima sebagai anggota KFS yang siap diutus ke komunitas-komunitas. Masa juniores merupakan masa seseorang semakin berkembang sebagai seorang religius yang dewasa, mantap dan tangguh sebagai seorang KFS, dan menjadi dasar untuk diterima secara definitif sebagai anggota kongregasi dalam profesi kekal. Masa kalau kekal merupakan fase di mana seorang KFS mengikrarkan janji setia seumur hidup untuk hidup dalam ketaatan, kemiskinan, dan kemurnian. Masa kalau kekal ini menandai komitmen penuh dan permanen terhadap panggilan religiusnya. Masa medior merupakan masa seorang suster menjadi lebih aktif dalam berbagai bidang pelayanan. Suster senior menjadi suri teladan bagi suster muda dalam berbagai aspek kehidupan sebagai seorang suster KFS. Kongregasi selalu mensyukuri rahmat panggilan dari setiap suster dengan merayakan 25 tahun, 40 tahun, 50 tahun, dan 60 tahun hidup membiara. Perayaan 25 tahun hidup membiara adalah perayaan penuh syukur sekaligus membaharui komitmen untuk hidup lebih setia pada panggilan sebagai seorang suster. Perayaan syukur atas kesetiaan yang telah dirajut dalam komitmen pribadi untuk membaktikan diri demi kerajaan Allah selama 40 tahun hidup membiara. Perjalanan hidup membiara selama 50 tahun bukan sekedar hitungan waktu, tetapi sebuah perjalanan panjang dalam kesetiaan, pengorbanan, dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Merayakan 60 tahun hidup membiara artinya merayakan buah dari kesetiaan para suster dan patut menjadi teladan bagi kami semua. Pada tanggal 11 Juni 2024, KFS merayakan 100 tahun berkarya di Indonesia dengan tema Sebutir Gandum Berbuah Limpah. 100 tahun Kongregasi Fransiskanes Sambas menandai perjalanan panjang pelayanan dan kiprah dalam berbagai bidang karya. Perayaan ini merupakan refleksi atas karya dan pelayanan yang telah dilakukan para suster KFS selama 1 abad, serta sebagai momentum untuk terus melanjutkan misi KFS
dalam melayani masyarakat dan gereja di mana saja kami berada.